Selamat siang Ibu Guru, nama saya Ayu Kaguan dari kelas 7 Azimut anak absen 3. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan langkah pengerjaan, penyelesaian kasus atau permasalahan yang telah saya buat. Kasus atau permasalahan yang saya buat berkaitan dengan konsep kalor dan suhu. Baik, saya akan membacakan soalnya terlebih dahulu, yaitu Lani ingin membuat kopi, tetapi air di termos sudah habis. Kemudian, Tani mengambil air bermassa 50 gram dengan suhu 20 derajat Celcius. Dan Lani memanaskan air dengan massa 50 gram sampai bersuhu 90 derajat Celcius. Maka tentukanlah suhu akhir campuran dengan satuan suhu diubah ke satuan internasional. Satuan internasional suhu adalah Kelvin. Maka kita akan mulai langkah pengerjaannya dari diketahui. Diketahui dari soal ada dua air dengan suhu yang berbeda, masanya sama ya. Yang pertama, air pertama bermassa 50 gram dengan suhu 20 derajat Celcius. Kita tulis di sini air dengan suhu 20 derajat Celcius adalah air yang tidak panas maupun tidak dingin. Jadi kita tulis di sini air biasa atau kondisi pertama, kondisi 1. Kita tulis di sini M1 massa 1 sama dengan 50 gram. 50 gram. Selanjutnya di sini diketahui juga suhunya, suhu dari air tersebut. Suhunya adalah 20 derajat Celcius. Kita tulis T1 atau suhu 1 adalah 20 derajat Celcius. Baik, selanjutnya kita tulis diketahui dari air kondisi kedua atau air panas. Mengapa saya menyebut air panas? Karena air kedua, kondisi kedua, bermassa 50 gram dan bersuhu 90 derajat Celcius. Air dengan suhu 90 derajat Celcius adalah air yang panas. Air panas. Maka kita tulis di sini air panas atau kondisi kedua. Yaitu massanya kita tulis M2, massa 2 sama dengan 50 gram. Tulis di sini 50 gram. Selanjutnya kita tulis suhu yang diketahui, yaitu suhu T1 atau suhu 1 itu 90 derajat Celcius. Kita tulis di sini. Selanjutnya kita lihat di sini air biasa dan air panas. Kita lihat ya, air mana yang menerima dan melepas kalor. Jadi, air biasa bersuhu 20 derajat Celcius, sedangkan air panas bersuhu 90 derajat Celcius. Jadi, air biasa suhunya lebih rendah dibandingkan air panas. Ketika kedua air ini dicampurkan akan menjadi hangat. Air biasa atau air kondisi pertama bersuhu 20 derajat Celcius. Ketika dicampurkan akan ada peningkatan suhu. Maka dia di sini menerima kalor. Sedangkan air panas atau air kondisi kedua bersuhu 90 derajat Celcius, ketika dicampur akan ada penurunan suhu karena air yang dicampur akan menjadi hangat, bukan panas. Akan ada penurunan suhu, maka air panas atau air kondisi kedua ini akan melepas kalor. Baik, selanjutnya kita ditulis ditanyanya. Ditanyanya adalah suhu akhir campuran, suhu campur. Ditanya suhu campuran bisa dilambangkan dengan TC. T adalah temperatur, C adalah campur. Di suhu campur sama dengan titik-titik Kelvin. Mengapa di sini Kelvin bukan Celcius? Karena di sini soal minta satuan suhu diubah ke satuan internasional. Maka kita tulis di sini titik-titik Kelvin. Itu ditanya. Selanjutnya kita akan jawab. Saya akan menjawab pertanyaan ini menggunakan asas Black. Asas Black adalah suatu cara untuk menentukan suhu akhir campuran.
Jadi asas Black adalah Q terima sama dengan Q lepas. Q-nya ini adalah kalor. Jadi kalor terima sama dengan kalor lepas. Ini Q terima M1 dikali C air. C adalah kalor jenis air. Kita menggunakan kalor jenis air di sini karena dua-duanya ini air. Jadi kita memakai kalor jenis air. Tidak mungkin kalau memakai kalor jenis tembaga karena tidak ada tembaga di soal. Ini M1 dikali C air dikali TC min T1 sama dengan Q lepasnya M2 dikali C air dikali T1 min TC. Baik, di sini ada yang bisa kita coret, yaitu C air. Mengapa kita coret? Karena di sini ada 2 C air di ruas kiri, satu di ruas kiri, satu di ruas kanan. Karena berbeda ruas, maka kita bisa coret C airnya ini dengan syarat berbeda ruas. Kita coret, tersisa M1 dikali TC min 1 sama dengan M2 dikali TI1 min TC. Kita tinggal masukkan saja M1 nya berapa. M1 nya 50 gram. Kita tulis di sini 50 dikali, kita tulis ulang TC karena TC nya itu belum diketahui, maka kita tulis ulang TC nya ini. Min T1 nya berapa? 20 derajat Celcius. Kita tulis saja 20 di sini. Sama dengan M2 sama dengan 50 gram. Tulis 50 dikali T1 nya, kita pakai yang T1 nya air panas ya, di 90 derajat Celcius. Tulis di sini 90 min TC. Kita tulis ulang TC nya. Di sini ada 50 di ruas kiri dan 50 di ruas kanan. Sama-sama memiliki 1 nol. Maka kita bisa coret nolnya ini karena dia berbeda ruas. Maka kita coret, jadi tersisa 5 dikali TC min 20 sama 5 dikali 90 min TC. Kita tinggal dikali pelangi saja. 5 dikali TC 5 TC min 5 dikali min 20 min 100 sama dengan 5 dikali 90 450, 5 dikali min TC min 5 TC. Di sini ada angka yang tidak sesuai dengan tempatnya, maka kita bisa pindah ruaskan mereka, yaitu min 100 dengan min 5 TC. Pertama-tama kita akan mempindah ruaskan min 5 TC ke samping 5 TC ini. Kita tulis ulang 5 TC, kita pindah ruaskan min 5 TC menjadi plus 5 TC sama dengan 450. Kita tulis ulang karena sesuai dengan tempat. Min 100 kita pindah ruaskan menjadi plus 100. Selanjutnya kita tinggal menyelesaikannya saja. 5 TC ditambah 5 TC 10 TC sama dengan 450 ditambah 100 550. Selanjutnya karena kita ingin mencari TC, maka kita harus bagi 10 TC ini dengan 10. Karena ini ada 10 dibagi 10 dihilang. 10 bagi 10 itu 1. Kita tidak perlu tulis lagi 1 TC. Jadi 10 TC dibagi 10 sama dengan ruas kiri bagi 10, maka ruas kanan juga bagi 10. Maka 10 TC bagi per 10 bagi 10 sama dengan 550 bagi 10. Jadi kita dapatkan TC sama dengan 55 derajat Celcius. Karena 550 dibagi 10 sama dengan 55. Di TC sama dengan 55 derajat Celcius. Karena permintaan soal belum dipenuhi, yaitu satuan suhu diubah ke satuan internasional Kelvin, maka kita akan mengubahnya atau mengkonversi suhu. Baik, selanjutnya kita akan mengubah satuan suhu ke satuan internasional Kelvin. Caranya adalah kita tulis ulang 55 derajat Celciusnya karena mau diubah ke Kelvin. Tulis 55 derajat Celcius sama dengan titik-titik-titik Kelvin. Kita tulis diketahuinya TC sama dengan 55 derajat Celcius. Ditanyanya
Kelvin sama titik. Kita tulis TC, kita tulis rumusnya dulu ya. TC per K-273. Mengapa K ini harus min 273? Karena titik beku pada Kelvin, termometer Kelvin adalah min 273. Maka kita harus menyertakan min 273 ini. Maka TC per K-273 sama dengan C per K. Ini nanti akan diisi oleh skala dari Celsius dan Kelvin. Kita tulis di sini TC-nya berapa? 55 per, kita tulis ulang K-273-nya karena belum diketahui Kelvinnya. Oke, sama dengan skala dari Celsius 5 dan skala dari Kelvin 5. Jadi 55 per K-273 sama dengan 5 per 5. Di sini kita tinggal kali silang saja, yaitu K-273 dikali 5 sama dengan 55 dikali 5. Di sini seperti ini. Selanjutnya ini dapat kita pindah ruaskan ke sini. Kali dipindah ruaskan menjadi bagi. Maka jadinya K-273 sama dengan 55 kali 5 per 5 bagi 5. Baginya saya memakai per biar lebih gampang. Di sini K-273 sama dengan 55 kali 5 sama dengan 275 per 5 bagi 5. Jadi K-273 sama dengan 55. Di sini dapat kita pindah ruaskan juga min 273-nya ke samping 55 ini. Jadi K sama dengan 55 ditambah 273. Maka K-nya ini adalah 328 Kelvin. Jadi ini adalah jawaban akhir dari kasus atau permasalahan ini. Karena satuan suhu sudah kita ubah ke satuan internasional. Jadi kesimpulannya adalah suhu akhir campuran dalam satuan suhu Kelvin yang didapatkan Lani dari mencampurkan kedua air tersebut adalah 328 Kelvin. Baik, sekian video penjelasan saya mengenai kasus atau permasalahan yang telah saya buat. Mohon maaf jika terdapat kesalahan kata maupun kekurangan dalam penjelasan saya. Sekian, terima kasih.